Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi kuliah yang terakhir sepertinya dari Bapak. Kali ini kita akan membicarakan tentang fisiologi pencernaan. Nah, tentunya fisiologi pencernaan ini sebenarnya menarik untuk kita bahas bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh kita diproses lebih lanjut sehingga menjadi energi untuk kemudian energi itu menjadi sumber untuk aktivitas kita baik manusia maupun hewan. Nah, kurang lebih itulah yang akan kita bahas pada materi kuliah terkait dengan fisiologi pencernaan. Nah, untuk mempertahankan homeostatis, maka hewan dan manusia memerlukan energi dalam jumlah yang cukup. Energi ini tentunya untuk menjalankan aktivitas yang biasanya didapatkan dari makanan yang mengandung senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Itu sumber energi yang ada dalam tubuh kita yang bisa dapatkan dari makanan. Akan tetapi makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia seringkali masih dalam bentuk ukuran yang terlalu besar dan sangat kompleks, sehingga energi yang terkandung dalam makanan tersebut tentunya tidak dapat langsung digunakan sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitas keseharian. Nah, makanan tersebut tentunya harus melalui proses yang lebih lanjut yang disebut dengan proses pencernaan, atau harus dicerna terlebih dahulu untuk kemudian sumber makanan itu dapat kita manfaatkan energi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Nah, itulah baru kemudian menjadi energi yang kita dapatkan dari sumber makanan itulah yang bisa kita gunakan untuk proses-proses aktivitas selanjutnya, baik manusia maupun hewan. Nah, pencernaan sendiri adalah proses penyederhanaan makanan yang awalnya berupa molekul-molekul kompleks, molekul makro, menjadi zat terlarut atau molekul mikro sehingga mudah diserap dan kemudian dapat digunakan pada proses metabolisme di dalam tubuh dan juga sebagai sumber energi tentunya untuk mendukung aktivitas-aktivitas keseharian. Fungsi utama dari proses pencernaan dan alat pencernaan yang dimiliki oleh hewan atau termasuk juga manusia adalah tentunya untuk memecah molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul ini selanjutnya dapat diserap dan digunakan pada proses metabolisme di dalam tubuh, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa tidak serta-merta makanan yang ada itu bisa menjadi sumber energi yang langsung dimanfaatkan, tapi ada proses yang panjang dalam proses sistem pencernaan yang kemudian akhirnya dapat memanfaatkan energi dalam makanan itu untuk kebutuhan selanjutnya. Nah, tentunya dalam sistem pencernaan hewan termasuk manusia itu ada melaksanakan 4 fungsi penting untuk bisa memanfaatkan energi yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Fungsi yang pertama adalah ingesti, di mana memasukkan makanan ke dalam tubuh. Tentunya memasukkan makanan ke dalam tubuh mulai dari mulut dan kemudian melalui proses-proses pencernaan yang dilakukan mekanismenya oleh alat pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah pencernaan setelah dimakan atau dimasukkan ke dalam mulut, misalkan dalam tubuh, maka melalui proses pencernaan itu mengubah bahan makanan yang tadinya kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Nah, setelah melalui proses pencernaan, maka mekanisme yang ketiga adalah proses penyerapan, di mana penyerapan hasil pencernaan tadi serta membawakannya ke dalam darah. Nah, yang terakhir adalah bagaimana proses ekskresi, bagaimana mengeluarkan sisa metabolisme dari makanan yang dimanfaatkan dan kemudian sudah tidak tercerna lagi atau tidak terserap lagi, maka tentunya ada sistem ekskresi. Jadi ada proses pemasukan, ada proses pencernaan, kemudian penyerapan, dan sisa-sisa zat metabolisme yang tidak termanfaatkan lagi itulah kemudian harus dibuang karena tentunya bersifat racun.
Nah, dibuang itulah yang namanya sistem ekskresi. Tentunya ini sudah kita bahas pada materi kuliah tentang sistem ekskresi pada materi sebelumnya. Nah, dalam pencernaan makanan sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanis, di mana proses mengunyah dan gerak peristaltik, proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih halus dengan tentunya bantuan alat pencernaan seperti gigi. Dan ini biasanya terjadi di rongga mulut sampai dengan lambung. Itu adalah proses pencernaan secara mekanis. Jadi di dalam lambung selain kimiawi juga terjadi proses juga secara mekanis atau fisik. Kemudian pencernaan kimiawi adalah pengubahan makanan dari struktur yang kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana. Dan proses ini dibantu oleh yang namanya enzim pencernaan. Dan proses ini terjadi mulai dari rongga mulut, lambung, dan usus halus. Itulah proses-proses pencernaan yang terjadi baik secara mekanis dan kimiawi dan tempat-tempat terjadinya. Nah, jadi namanya proses kimiawi itu karena memang dibantu oleh yang namanya enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan ini sendiri nanti akan kita bahas secara lebih lanjut pada bagian-bagian terakhir dalam materi perkuliahan ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya alat pencernaan. Jadi alat pencernaan makanan ini sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini meliputi faring, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ini adalah saluran pencernaan di mana makanan mengalir mulai dari faring, kerongkongan sampai dengan anus. Itu adalah salurannya. Kemudian ada yang namanya kelenjar pencernaan meliputi hati, empedu, dan pankreas. Nah, saluran pencernaan pada masing-masing bagian-bagian ini tentunya sudah ada fungsinya masing-masing. Begitu juga kelenjar pencernaan meliputi hati, empedu, dan pankreas. Ini tentunya sudah kalian dapatkan pada materi kuliah yang lain, mata kuliah yang lain, misalkan struktur perkembangan hewan, dan mungkin materi-materi kuliah yang lain yang tidak akan Bapak bahas pada hari ini. Yang Bapak bahas adalah bagaimana mekanisme dari sistem pencernaan. Nah, kemudian kita ke metabolisme bahan makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh itu dia tentunya mengandung protein, karbohidrat, dan lemak atau lipid. Nah, protein ini akan dicerna menjadi asam amino, karbohidrat itu dicerna menjadi gula atau yang dikenal dengan glukosa, dan lipid akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, hasil pencernaan makanan tersebut kemudian diserap oleh sel epitel, mukosa, usus, dan diteruskan ke darah. Dan darah inilah yang kemudian langsung sampai ke sel-sel tubuh dan kemudian dapat mengganti sel-sel tubuh yang rusak, kemudian menjadi juga sumber energi untuk aktivitas, mendukung aktivitas kita, baik manusia maupun hewan. Nah, itulah kira-kira mekanisme yang terjadi, perubahan protein, karbohidrat, dan lipid yang kemudian langsung selanjutnya dimanfaatkan oleh tubuh dalam proses metabolisme dalam tubuh selanjutnya. Nah, masih terkait dengan metabolisme bahan makanan, jadi dalam sel tubuh asam amino akan mengalami deaminasi, menghasilkan zat lain berupa amoniak yang dapat diubah lebih lanjut menjadi urea. Urea ini yang kemudian biasanya melalui sistem ekskresi akan dibuang, karena jika berlebihan tentunya tidak baik bagi mengganggu metabolisme tubuh selanjutnya. Kemudian glukosa dan gliserol akan mengalami glikolisis, menghasilkan zat lain berupa lemak kemudian disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, biasanya kalau tubuh yang berlemak itulah memang karena cadangan makanan, karena mungkin konsumsinya sudah banyak sehingga dia tentunya ada mengalami disimpan juga sebagai cadangan makanan. Kemudian asam lemak mengalami oksidasi beta, menghasilkan zat lain yang menjadi dan keton atau asam yang dibuat ketika tubuh menggunakan lemak untuk menghasilkan energi. Nah, deaminasi, glikolisis, dan oksidasi beta itu menghasilkan berbagai bahan untuk penyelenggaraan siklus asam nitrat atau siklus Krebs. Ini juga tentunya sudah kalian dapatkan pada kimia organik mungkin dan materi-materi kuliah dalam kimia dasar, dan kemudian menjadi zat lain. Itulah sebenarnya proses yang dialami oleh makanan di dalam tubuh.
seperti yang tampak pada gambar yang bisa kalian lihat sketsanya tersebut. Nah, kita berbicara tentang pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi, enzim yang berperan dalam mencernakan protein adalah disebut dengan enzim proteinase, baik yang disekresikan oleh kelenjar lambung, pankreas, maupun oleh dinding usus. Nah, pada lambung, protein dalam lambung akan mengalami denaturasi oleh HCl dan dihidrolisis dengan katalisator enzim pepsin, yang kemudian berubah menjadi peptid, seperti yang mungkin bisa kalian lihat pada gambar di samping kanan. Kemudian di usus, peptid akan mengalami hidrolisis dengan katalisator enzim karbosipeptidase, tripsin, dan krimotripsin dengan elastase menjadi polipeptid, tripeptid, dan dipeptid. Nah, enzim-enzim tersebut disekresikan oleh eksokrin. Selanjutnya, oligopeptid ini akan dihidrolisis dengan bantuan enzim peptidase yang diekskresikan oleh dinding usus menjadi tripeptid, dipeptid, dan asam amino. Nah, hidrolisis berikutnya, senyawa tripeptid tersebut dan dipeptid ini akan dilakukan oleh enzim tripeptidase dan dipeptidase hingga pada akhirnya menjadi asam amino. Begitulah kira-kira proses yang panjang dari sebuah pencernaan terhadap protein. Jadi makanan yang kemudian mengandung protein itu kemudian mengalami proses hidrolisis dan sebagainya, sehingga proses yang panjang itu oleh bantuan enzim tentunya hasil akhirnya adalah menjadi asam amino yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam proses metabolisme tubuh selanjutnya. Selanjutnya adalah proses pencernaan lemak atau yang dikenal dengan lipid. Jadi pencernaan lemak ini dimulai dari bagian lambung. Namun tentunya pencernaan lemak yang terjadi di lambung itu belum begitu efektif, karena proses pencernaan lemak secara intensif biasanya terjadi di bagian usus. Meskipun demikian, sebelum proses di bagian usus juga sudah mengalami proses pendahuluan di bagian lambung. Nah, lemak dihidrolisis dengan katalisator enzim. Enzim itu adalah katalisator. Katalisator enzim lipase pankreatik yang kemudian menghidrolisis trigliserid menjadi mono dan asam lemak. Nah, dengan adanya garam empedu yang mempunyai fungsi sebagai pengemulsi lemak, maka terbentuklah partikel lemak yang berukuran kecil yang disebut dengan micelles yang mengandung asam lemak monogliserid dan kolesterol dan akan diserap oleh dinding usus. Itulah kira-kira proses pencernaan lemak. Juga cukup panjang, sama seperti proses pencernaan protein yang dialami oleh tubuh, dan proses-proses ini biasanya memang dialami oleh hewan-hewan vertebrate atau hewan-hewan memang tingkat tinggi yang prosesnya juga sangat kompleks di dalam tubuh. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mengulas tentang proses pencernaan karbohidrat. Nah, pencernaan karbohidrat ini secara intensif itu terjadi di usus, dengan tentunya ada katalisator untuk mempermudah itu. Mengkatalisator itu adalah enzim amilase pankreatik, dan zat tepung atau glikogen dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi maltose dan dextrin. Nah, ini tentunya kalian akan dapat lebih tentunya kalian sudah paham ya materi ini pada mungkin kimia organik dan sebagainya. Selanjutnya, maltose dan dextrin dihidrolisis oleh enzim laktase dan sukrase dan menghasilkan galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Ini kalau materi ini tentunya lebih paham, lebih memahaminya itu adalah seperti Pak Sauki ya, kimia organik, tentunya kalian bisa lebih paham. Kemudian selulosa akan dihidrolisis dengan enzim selulosa menjadi solubiose. Solubiose ini selanjutnya akan dihidrolisis lagi dengan enzim selulosa menjadi glukosa. Nah, dalam bentuk glukosa inilah maka karbohidrat dapat diserap
oleh tubuh melalui dinding sel. Nah, itulah kira-kira materi kuliah yang bisa Bapak berikan secara singkat. Sekian dan terima kasih.